Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amirullah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait petugas P3S. Ya, mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu apa itu P3S. Selain adanya pasukan Orange atau PPSU, ternyata pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai pasukan biru, yaitu petugas pelayanan, pengawasan, dan pengendalian sosial. P3S sendiri itu dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014. Pasukan P3S menjadi garda terdepan dalam melayani dan mengawasi para penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jakarta. Petugas P3S merupakan satuan tugas di bawah Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tugasnya memberikan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian tertib sosial PMKS. PMKS merupakan perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial, atau budaya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Mungkin teman-teman merasa iba atau kasihan ketika para tunawisma, pengamen, pengemis, atau PMKS lainnya ketika diamankan atau dibawa oleh petugas P3S. Namun perlu diketahui bahwa para PMKS ini ternyata diberikan pelatihan dan pendampingan di panti-panti sosial. Tujuannya agar mereka tidak kembali ke jalanan, agar dapat memulai hidup yang lebih baik lagi di Jakarta. Di Jakarta sendiri terdapat 43 panti sosial yang dibina oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Petugas P3S Dinas Sosial mempunyai tugas untuk mengantarkan para PMKS ke panti untuk kemudian diberikan pelatihan atau pembinaan seperti tata boga, menjahit, hingga latihan komputer. Petugas P3S sebagai perawat kemanusiaan Jakarta, artinya menjadi petugas P3S bukan berarti harus mengantarkan atau menjemput semua jenis PMKS langsung dirujuk ke panti. Tapi kita harus melihat kebutuhan PMKS itu sendiri. Contoh, apabila ada orang telantar dalam kondisi sakit, maka kita rujuk ke rumah sakit melalui ambulan dinas kesehatan. Maka dari itu, sebelum menjadi petugas P3S, para calon petugas harus mengikuti pelatihan tentang bagaimana menghadapi PMKS maupun orang dengan berkebutuhan khusus. Hal ini wajib diikuti oleh semua petugas P3S agar petugas dapat bekerja secara profesional dan menjalankan fungsinya dengan baik. Misalnya, apabila ada orang dengan gangguan jiwa berkeliaran di jalan, sebelum petugas menjangkau atau membawanya ke panti sosial, petugas akan mengasesmen atau mengajak berbicara ODGJ ini. Apabila ODGJ ini ketika diajak berbicara dapat menyebutkan alamat atau keluarganya di Jakarta, maka itu akan kita pulangkan ke keluarganya dan kita adakan pendekatan secara persuasif kepada pihak keluarga untuk lebih memperhatikan lagi keluarganya yang mengalami gangguan kejiwaan agar tidak berkeliaran di jalanan. Jadi jika teman-teman melaporkan PMKS yang ada di Jakarta melalui cepat respon masyarakat, bukan berarti membuat hidup mereka sulit, tapi membantu petugas P3S dalam merawat kemanusiaan di ibu kota. Selain itu, para petugas P3S juga
berjaga di titik-titik rawan ibu kota, seperti di lampu-lampu merah. Mereka memberikan edukasi atau penghalauan kepada PMKS yang beraktivitas di lampu merah. Mungkin itu paparan singkat saya terkait petugas P3S. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.